masih belum tahu kan siapa gue. Bisa dibilang, gue anak dari perusahaan yang terkenal. Banyak orang yang memandang hidup gue itu enak. Padahal, mereka nggak tahu latar belakangnya gue. Soal materi, gue cukup. Tapi soal kasih sayang, gue kurang. Gue sering kali setiap malam kabur dari rumah. Sebenarnya, gue nggak dibolehin keluar dari rumah sama bapak gue. Tapi ya gue nggak peduli, soalnya di rumah itu bosan. Dan gue kabur dari rumah itu, gue untuk mencari kesenangan. Gue sering kali balapan, dan gue selalu menang soal balapan itu. Ya, itu kesenangan gue. Kenalin, nama gue Evelyn Elin Zesey. Maaf, Pak, Bu, apakah saya menggunakan topeng? Tidak apa-apa. Oh, ya jelas boleh dong. Gak apa-apa, saya maklumin. Lagian kamu kan jaga privasi kamu kan? Gak masalah, asalkan topengnya nggak nyerimin aja. Iya, nggak apa-apa kok kalau kamu pakai topeng juga. Lagian topengnya nggak serem-serem amat. Oh iya, putri kami lagi di perjalanan. Soalnya dia habis sekolah. Paling bentar lagi juga pulang. Oh ya, kami kasih tahu ke kamu ya, kalau putri kami tuh orangnya emang keras kepala dan susah diatur. Kami juga sebagai orang tuanya pusing ngadepin sikapnya, jadi kamu banyakin sabar ya buat ngadepin sikap putri saya. Ya, memang benar yang dikatakan suami saya. Kami tidak mau dia kenapa-napa. Makanya kami mempercayai kamu untuk menjaganya dengan baik. Semoga kamu bisa menghadapi sikapnya ya. Oh, jadi ini sikapnya. Sungguh menarik. Kami juga tidak sepenuhnya mengawasinya. Jadi kami percaya kamu untuk menjaganya. Putri kesayangan kamu udah pulang. Kenalin, dia Trikvan. Hah? Trikvan? Kenapa dia juga pakai topeng ya? Jadi mulai hari ini, dia adalah bodyguard kamu. Papa apa-apaan sih pakai bodyguard segala? Aku baik-baik aja, Pak. Buktinya, aku berangkat sekolah pakai motor sampai pulang ke rumah pakai motor dengan selamat, Pak. Nggak ada kejadian apapun. Papa ngapain juga sih bayar-bayar bodyguard? Buang-buang duit aja. Ya aku tahu uang papa tuh banyak, tapi mending buangnya buat aku. Evelyn, mama sama papa tuh sibuk, jadi nggak bisa selalu ngawasin kamu. Lagian bodyguard juga buat jagain kamu. Benar apa kata mama kamu? Lagian ini juga uang papa. Mending kamu nurut aja deh. Gak usah ngebantah. Ya, mentang-mentang punya uang banyak bisa ngatur Ngomong anaknya apa kamu? seenaknya. Enggak, Pak, enggak. Ada apa ya Pak, manggil saya ke sini? Jadi begini Trikvan, malam ini saya dan istri saya harus pergi ke sebuah acara kantor, jadi itu sangat penting. Di rumah cuma ada Evelyn sama 2 pembantu. Lagian mereka juga bentar lagi pulang ke rumahnya, jadi putri saya di rumah sendirian. Kalau kami sedang pergi keluar, kamu tahu kan Evelyn itu anak semata wayangnya kami, jadi saya tidak mau dia kenapa-napa. Kami juga tidak sepenuhnya mengawasi dia, karena kami harus pergi, karena ada pekerjaan yang kami harus urus. Jadi kamu harus jagain dia dan awasin Evelyn, jangan biarin dia keluar malam-malam. Karena biasanya jika kami sedang tidak ada di rumah, dia akan kabur dari rumah dan balapan liar. Kami tidak tahu dia melakukan hal apa di luar pengawasan kami. Dia memang bandel dan keras kepala, jadi kamu harus jagain dia. Jangan sampai keluar rumah. Kalau dia nggak mau diajak pulang, kamu paksa aja dia. Saya mempercayai kamu untuk menjaga anak kami. Baik Pak, saya akan melaksanakannya dengan semaksimal mungkin. Kayaknya udah aman deh. Pembantu juga udah pada pulang. Mama sama papa udah pergi. Gue bisa kabur dari rumah. Bosen banget di rumah. Mending gue kabur.
dia bisa kabur dengan seenaknya, lo nggak bakal bisa kabur dari pengawasan gue. Tenang aja, gue bakal bawa lo kembali ke sini. Suasana ini yang paling gue pengen, kebebasan. Seru banget, anginnya juga sepoi-sepoi. Nggak kayak di rumah, ngebosenin. Terima kasih Kak, datang lagi ya. Woi, lo bisa nyetir apa enggak sih? Kalau mau belok-belok, gak usah ngalangin motor yang mau jalan. Sial, ternyata dia orangnya. Kalau gue tahu, mending gue tabrak. Lo sebenarnya mau kemana? Cewek-cewek keluyuran malam-malam. Tapi cewek bukan cowok, gak baik keluyuran sendirian. Apalagi sampai balapan liar. Lo pikir lo bisa kabur dari pengawasan gue? Sekarang, ayo pulang. Ih, sok nasihatin gue, pakai ngatur-ngatur segala lagi. Ogah banget gue pulang sama lo. Emang lo siapa bisa ngatur-ngatur gue seenaknya? Gue gak mau pulang, mending lo aja sana yang pulang. Saya memang bukan siapa-siapanya Nyonya, tapi saya bodyguard Nyonya. Papa Nyonya memerintah saya untuk menjaga Nyonya dan melarang Nyonya untuk keluar malam. Jika Nyonya tidak mau, saya akan paksa Nyonya. Walaupun lo bodyguard gue, tetap aja gue gak mau pulang. Lo gak bisa ngatur-ngatur gue. Ternyata Nyonya memang keras kepala. Lo mau ngapain? Jangan macem-macem. Ih, turunin gue nggak? Gue nggak mau. Turunin gue, Trikvan, sialan. Udah gue bilang, gue nggak mau pulang. Turunin nggak? Motor gue terus gimana kalau gue pulang sama lo? Turunin gue nggak? Gue biarin bapak gue nih ya. Aja, gue nggak takut. Sudahlah Nona, tidak usah cemberut seperti itu. Saya hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh Papa Nona. Lagian, pergi keluar rumah dan ikut balapan liar, itu sangat tidak baik dan berbahaya. Bukan hanya berbahaya untuk Nona saja, tapi berbahaya untuk orang lain yang sedang melintas dan berkendara. Bagaimana jika Nona menabraknya? Bukan hanya tentang keselamatan Nona saja, tapi tentang keselamatan orang lain juga. Saya hanya menjaga keselamatan Nona. Jika Nona kesal, marah kepada saya, tidak masalah untuk saya. Karena saya menjalankan tugas yang diberikan Papa Nona kepada saya. Kesel banget gue sama nih cowok. Gara-gara dia, gue nggak jadi ikut balapan. Pakai sok nasehatin gue segala lagi. Kok? Tunggu. Kok pintu mobilnya gak dikunci sih? Gak mungkin sih kalau dia lupa ngunci pintu mobilnya. Dia lupa ngunci pintu mobilnya? Bisa-bisanya dia lupa ngunci pintu mobilnya. Bodoh. Kalau dia emang mau jagain gue, seharusnya dia lebih teliti dengan hal sepele kayak gini. Kalau kayak gini kan, gampang banget buat gue kaburnya. Lagian salah dia sendiri, lupa ngunci pintu mobilnya. Dia gak tahu aja gue kayak gimana. Mending gue kabur. Nona mau kemana? Jangan coba-coba kabur dari saya. Jika Nona kabur, saya akan memberikan Nona hukuman. Yal, gue lupa ngunci pintu mobilnya. Berani-beraninya dia kabur dari gue. Tapi gue gak bakal nyerah. Gue bakal cari lo sampai dapet. Kalau lo ketemu sama gue, habis lo gak bakal bisa kabur lagi. Gue gak bakal ngelakuin hal yang sama.
Dasar cewek bandel berandalan sudah diatur lagi. Keras kepala. Lo nggak akan bisa sembunyi dari gue. Gue akan cari lo sampai dapat. Gue akan bawa lo pulang. La vida es un carrusel, carrusel. Living fast, living loud, we're the underground. We don't care about the system, gonna tear it down. With our leather jackets and walking damn souls, we'll break the rules and take control. Yeah, take control. We're the fearless rebels. We're the outcasts. We're the ones who push against the past. In a world that's Aduh, capek banget. Pakai perut gue sakit sebelah lagi. Sekarang gue harus kemana lagi? Gue udah capek banget lari-larinya. Gak mungkin gue lari lagi. Dia pasti bakal temuin gue. Dia kan pakai mobil. Lah gue lari pakai kaki. Motor gue nggak ada lagi. Gue harus nyumpet. Tapi di mana? Ini juga udah malam banget. Gak ada cara lain. Gue harus ke rumah teman gue. Siapa tahu dia bisa bantuin gue. Lagian cuman buat sementara waktu doang gue nyumpet di rumahnya. Gue naik dingin-dingin aja kali ya, biar gak ketemu sama bodyguard itu. Ya udahlah, daripada ketemu sama bodyguard itu. Hampir aja gue jatuh. Buset, tinggi banget. Kalau tadi gue jatuh, bisa-bisa badan gue encok. Terus kaki gue bisa-bisa juga kesleo. Ini cara turunnya, gue harus lompat kayaknya. Ayo Evelyn, lo pasti bisa. Lagian tinggal loncat, terus lo bisa kabur. Gue harus cepet-cepet cari tempat sembunyi sebelum bodyguard itu nemuin gue. Dia pasti bakal cariin gue terus. Gue harus ke rumahnya teman gue yang dekat sini. Siapa tahu dia bisa bantuin gue. Semoga aja dia mau bantuin gue sembunyi di rumahnya untuk sementara waktu doang. Dasar tuh cowok, nggak berhenti-berhenti ya nyariin gue kalau sebelum gue belum dapet. Seharusnya kalau dia mau nyariin gue, gak usah pakai mobil. Dia nggak mikir kali ya. Misalnya kalau gue sembunyi di gang-gang kan, dia mobilnya nggak bakal bisa masuk. Emang aneh tuh cowok. Untung aja dia nggak lihat ke sini. Kalau tadi dia ngeliat gue, mampus gue nggak bisa lari lagi. Udah kejebak sana sini. Gimana? Udah ketemu apa belum fotonya? Cepet lo cari fotonya sebelum cewek itu pergi jauh dulu. Kita nggak boleh asal culik cewek. Kita harus pastiin cewek itu target kita apa bukan. Walaupun kelihatan warna rambutnya sama, tapi kita nggak boleh terburu-buru. Lo udah ketemu apa belum fotonya? Lama amat. Bentar bos, gue lagi cari fotonya. Kayaknya fotonya nyalip deh. Nah, ketemu. Kalau dilihat-lihat dari fotonya sih mirip. Kayaknya iya bos, itu bener ceweknya. Gimana nih bos? Kalau emang bener cewek itu target kita langsung culik aja. Biar kita langsung dapat duit dari bos. Gue jadi penasaran, cantik apa sih cewek itu? Sampai bos ingin menculiknya. Padahal cewek lain kan masih banyak. Lagian juga banyak yang jadi cantik di dunia ini. Kalau punya uang mah kita bebas. Oke, kalian langsung culik aja cewek itu. Langsung bius biar dia pingsan. Tapi ingat, kalian jangan macem-macem sama cewek itu. Langsung bius, terus kita bawa ke mobil. Oh, oke bos. Siap laksanakan. Kalian juga jangan sampai lukain cewek itu. Jika kalian lukain cewek itu sampai kegores dan keluar darah, walaupun sedikit pun, bos pasti akan marah besar ke kita. Karena bos meminta, jangan lukain cewek itu. Cukup bius dia, lalu kita bawa ke bos. Tunggu apa lagi? Cepat kalian keluar dan culik dia. Lalu kita bisa selesaikan masalah ini dan kita langsung dapat uangnya. Lagian, pasti sangat mudah untuk menculiknya karena ini sudah malam dan dia juga berjalan sendirian. Tidak ada yang bisa menolongnya. Lah,
Terus bos nggak mau bantuin buat nyulik dia. Gak mungkin kan kalau bos mau di dalam mobil terus, gak mau bantuin kita. Biasanya bos selalu join. Gue mau cari tempat dulu buat naruh nih mobil. Gak mungkin kan kalau mobilnya mau ditaruh di sini. Nanti gue nusul kalian kok. Lagian nyulik cewek sendirian kayak gini pasti gampang banget. Gak mungkin kalau kalian gak bisa. Lagian toko-toko juga udah pada tutup. Orang-orang udah pada tidur. Jalan juga udah sepi. Pasti gak ada orang yang nolongin dia. Udah san cepet, nanti gue nusul. Punya anak gue gini amat dah. Oh oke kalau gitu. Nanti kita berdua duluan, terus lo nusul. Kita pasti bisa selesaikan misi ini dengan mudah dan cepat. Ya, kita pasti akan selesaikan misi ini. Dan ingat kata-kata gue tadi. Jangan lukai cewek itu. Dan ingat, jangan sampai gagal. Malas banget harus jalan kaki. Rumah temen gue juga masih jauh jaraknya. Motor gue nggak ada, nggak tahu kemana. Jalanan udah sepi, nggak ada taksi sama ojek yang lewat. Ini udah malam, gue harus jalan sendirian. HP gue ketinggalan di rumah. Ini semua gara-gara cowok bodyguard itu. Nyebelin banget. Lagian papa ngapain sih bayar-bayar bodyguard juga?